Halo teman-teman, sahabat non-ASN dimanapun Anda berada, tentunya saat ini harapan kita semua adalah percepatan pengangkatan P3K. Yang menjadi banyak pertanyaan, kapan P3K paruh waktu ini diangkat? Apakah dalam waktu dekat atau seperti apa sih? Nah, kalau kita merujuk kepada Kemenpan 347, Kemenpan 16 tentang P3K paruh waktu, di situ kita akan mendapati bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ini salah satunya adalah ketika kita tidak mendapatkan jabatan formasi ya teman-teman. Nah, jadi untuk tes saat ini bukan kita tidak lulus, tapi kita tidak mendapatkan formasi. Apa bedanya? Karena banyak teman-teman yang sudah mengikuti dan mendapatkan nilai 500 tetap juga tidak lolos. Bahkan nilai 200, 150 pun itu lolos karena afirmasinya adalah prioritasnya itu adalah K2 terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita tetap bersabar menunggu kepastian dari pemerintah. Nah, kalau kita melihat dalam aturan-aturan yang sudah ada, P3K paruh waktu itu kapan sih pengangkatannya? Itu yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman non-ASN saat ini. Nah, teman-teman, kalau merujuk pada tanggal 10 ya, pada tanggal 10 Maret ketika Kepala BKN mengadakan Zoom meeting bersama BKP SDM dan BKPP seluruh Indonesia, di situ sudah ada kesimpulannya. Di kesimpulan terakhir kalau teman-teman bisa lihat di situ ya, ada juga di YouTube. Di situ sudah dikatakan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu itu secepat mungkin dan Kepala BKN mengatakan bahwa untuk instansi-instansi mempersiapkan berkas-berkas non-ASN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pertanyaannya, apakah akan mengisi DRH? Yang saya tahu ketika kita diangkat menjadi ASN, kita semua akan mengisi yang namanya daftar riwayat hidup karena itu sangat penting. Jadi kita akan menunggu teman-teman ya. Lalu kapan itu akan dilaksanakan seperti yang dikatakan oleh Kepala BKN. Nah, saya coba bertanya ke BKN itu sendiri ya, ke akun BKN. Jawabannya adalah tahap 2 masih berlangsung. Artinya, di dalam aturan Kemenpan 347 juga sudah dikatakan di situ bahwa akan ada yang namanya optimalisasi. Jadi, di tahap 1 ini, di tahap 1 yang sudah tes terlebih dahulu, ketika kita tidak mendapatkan formasi, maka akan dioptimalisasi di tahap 2. Jadi, prioritasnya adalah tetap K2, K2 ya, atau R2, R3, dan juga sebagainya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ketika semua sudah terisi formasinya, lalu kita tidak mendapatkan formasi, maka itulah yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bisa jadi kalau tesnya itu di bulan April sampai dengan Mei, maka di bulan Mei sampai dengan Juni itu Juli, Agustus, September, Oktober itu akan ada proses pengangkatan baik P3K penuh waktu yang tahap kedua dan juga P3K paruh waktu. Itu akan diangkat secara bersama-sama karena sesuai dengan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Menpan RB dan juga Mensesnek atau pemerintah, mewakili pemerintah, di situ sudah dikatakan bahwa seluruhnya harus diselesaikan pada Oktober 2025. Jadi untuk teman-teman semua, lebih banyak kita membaca aturan-aturan yang ada, kita melihat perkembangan baik di sosmed ataupun di akun resmi BKN dan juga Menpan RB agar kita mendapatkan satu kepastian di situ kapan sih pengangkatan. Nah, kalau kita merunut dari hasil-hasil yang dikatakan oleh Menpan, yang dikatakan oleh BKN, maka sebelum Oktober harusnya itu sudah selesai baik P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Oke teman-teman ya, jadi tetap semangat kepada teman-teman yang menunggu. Yang penting saat ini non-ASN yang terdaftar database masih tetap digaji oleh pemerintah. Untuk di daerah kami sendiri masih tetap dilakukan penggajian sampai pengangkatan P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun itu paruh waktu. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa menjawab keluh kesah dari teman-teman semua. Thank you.